يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah kajian Asmaul Husna pagi hari ini memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-37, yaitu nama Allah Al-Bari. Al-Bari dalam bahasa Indonesia berarti yang maha menciptakan. Insyaallah pada hari ini juga kita akan lanjutkan pada nama Allah yang berkaitan juga dengan Al-Bari, yakni nama Allah yang ke-38, yaitu Al-Musawwir. Al-Musawwir berarti yang maha membentuk rupa. Baik, jadi langkah pertama kita akan mengkaji tafsir Al-Bari, kemudian tafsir Al-Musawwir. Setelah itu barulah kita nanti akan mengkaji apa saja keimanan-keimanan kita terkait dengan nama Allah Al-Bari dan nama Allah Al-Musawwir. Baiklah ibu sekalian, nama Allah Al-Bari di dalam Al-Quran tersebut sebanyak 3 kali. Yang pertama pada ayat 24 dalam surat Al-Hasyr, Allah berfirman, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah Al-Khaliq yang maha mencipta, Al-Bari yang maha menciptakan juga, Al-Musawwir yang maha membentuk rupa. InsyaAllah nanti akan kita jelaskan apa perbedaan Al-Khaliq dengan Al-Bari. Kemudian 2 dan 3 Al-Bari tersebut pada ayat 54 dalam surat Al-Baqarah. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al-'ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum. Baik,
Jadi itulah 3 kali penyebutan Al-Bari dalam Al-Quran. Sementara nama Allah Al-Musawwir, yang maha membentuk rupa, itu di dalam Al-Quran hanya 1 kali saja, yaitu ayat 24 surat Al-Hasyr. Nah, baiklah ibu sekalian yang saya hormati, apa tafsir Al-Bari? Ulama-ulama kita menyebutkan ada 4 pengertian Al-Bari. Pengertian yang pertama, Al-Mujidu wal-Mubdi'u, artinya yang maha menciptakan dari tidak ada, yang maha menciptakan tanpa contoh. Nah, kita tuh tidak bisa menciptakan apapun tanpa ada contoh. Tetapi Allah Al-Bari menciptakan segala makhluknya tanpa membutuhkan contoh. Ini pengertian Al-Bari yang pertama. Pengertian Al-Bari yang kedua, yang maha menciptakan manusia dengan segala perbedaan-perbedaan. Jadi ibu, itu kekuasaan Allah bahwa tidak ada manusia yang betul-betul sama 100%. Walaupun 2 orang bersaudara kembar dan wajahnya nampak hampir 100%, tetapi Al-Bari, Allah maha menciptakan dengan perbedaan-perbedaan. Maka si kembar ini ketika kita lihat misalnya fisiknya hampir 100%, tapi ternyata sidik jarinya berbeda, tapi ternyata rambutnya berbeda, dan lain-lain. Dan ini tentu kemahakuasaan Allah. Jadi kalau saat ini manusia yang menghuni bumi kurang lebih 7 miliar, itu tidak ada yang sama persis 100%. Karena Allah tidak menciptakan makhluknya dengan kesamaan yang utuh. Semua ciptaan, semua makhluk Allah diciptakan oleh Allah dengan perbedaan-perbedaan. Nah, ini perbedaan, ini pengertian yang kedua, yang maha menciptakan manusia dengan perbedaan-perbedaan. Dan ini adalah kasih sayang Allah. Kalau Allah menciptakan manusia ini semuanya sama, ya kita akan bingung sendiri. Ya, kita akan bingung sendiri. Mana suami saya, mana keponakan saya kok sama? Kita akan bingung sendiri. Tetapi Allah Azza wa Jalla menciptakan semua makhluknya dengan perbedaan-perbedaan. Kemudian pengertian yang ketiga, Al-Bari adalah yang maha menciptakan manusia dengan sifat dan yang maha menciptakan makhluk dengan sifat dan insting. Misalnya Allah ciptakan manusia, lalu Allah berikan sifat-sifat, Allah berikan, anggaplah insting yang memungkinkan manusia hidup dengan mudah. Lihatlah bayi begitu lahir. Begitu lahir, si bayi ini butuh air susu, dan oleh sang bunda kemudian digendong, dan mulut mungil sang bayi oleh bundanya didekatkan dengan puting susu. Apa yang terjadi dengan si bayi? Sekali lagi, Allah telah menciptakan manusia dengan sifat dan insting. Anda lihat bagaimana bayi ini kemudian mengambil rezekinya dari sang ibu. Allah berikan insting, inilah makananmu, inilah rezekimu, ambillah. Nah, setelah itu kemudian bayi diberi insting oleh Allah pula untuk kenyang.
Jadi bayi baru lahir ini tidak perlu terapi untuk mengenali puting susu ibunya. Bayi ini pun tidak perlu terapi untuk mengenali kenyang. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan semua makhluknya dengan insting yang membuatnya mudah untuk hidup. Jadi Allah berikan insting, Allah berikan sifat yang membuat semua makhluknya bisa hidup lebih mudah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa dengan semuanya. Anda lihatlah misalnya ayam. Awalnya ayam itu berada di dalam sebuah telur. Lalu telur ini dierami oleh induknya ayam. Nah, akhirnya masuklah masa menetas. Dan ini pun kekuasaan Allah, ibu sekalian. Ini induknya hanya mengerami telur, lalu dua cairan di dalam tiba-tiba menjadi ayam. Di dalam kan ada cairan bening dan ada cairan kuning. Hanya dierami oleh sang induk, tiba-tiba dua cairan ini menjadi ayam yang sempurna. Ada kulitnya, ada paruhnya, ada bulunya. Makanya ketika Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya tentang Allah, beliau mengatakan, kamu kalau ingin mengenali betapa kuasanya Allah, lihatlah cangkang telur itu. Di dalam tidak ada kehidupan, hanya ada dua cairan saja. Tapi Allah Al-Bari yang maha menciptakan, Al-Khaliq yang maha menciptakan, tiba-tiba dari dua cairan itu keluarlah ayam yang sempurna. Dua cairan, ada yang menjadi daging, menjadi bulu, menjadi paru. Dan dari dua cairan ini kemudian terjadi kehidupan. Cairan itu Anda lihat cairan mati, tidak ada kehidupannya. Tapi setelah telur-telur ini dikerami oleh induknya, cairan ini berubah bentuk menjadi daging, menjadi bulu, menjadi paru. Tidak cuman itu, tiba-tiba cairan ini setelah berubah memiliki kehidupan. Nah, ibu sekalian perhatikanlah, Allah telah menciptakan anak-anak ayam ini dengan insting yang sangat cerdas. Saatnya keluar dari cangkang, bukan induk ayam yang membuka cangkang ini satu persatu, apalagi peternaknya bukan. Tapi lihatlah bagaimana bayi ayam dari dalam cangkang telur itu dia mulai bergerak, dan dengan paruh mungilnya dia mulai mematuk-matuk sampai akhirnya dia bisa keluar dari cangkang telur tersebut. Ada apa ini ibu sekalian? Allah tidak cuma menciptakan si ayam, tapi Allah juga menciptakan instingnya, insting yang membuat si ayam ini bisa hidup lebih mudah. Dan lihatlah ibu, ketika anak ayam ini telah berhasil keluar dari cangkang tadi, ibunya hanya memberikan isyarat dan suara yang ringan, si anak ayam ini langsung mengenali makanan dan langsung mengenali cara makan pula. Nah, ini semua insting, bahwa dia harus bergerak, mematuk-matuk ringan untuk keluar dari cangkang. Kemudian ibunya memberikan isyarat dan suara ringan, bayi ayam ini mengerti maksud dari suara itu, yaitu menawarkan makanan. Berikutnya ayam ini pun mengenali makanan, memakan makanan tersebut. Ibu sekalian, ini semuanya dinamakan insting. Inilah Al-Bari, bahwa Allah menciptakan semua makhluknya dan melengkapinya dengan insting yang memudahkannya untuk hidup. Manusia menciptakan apapun tidak bisa menciptakan insting. Misalnya ketika Jepang menciptakan mobil, adakah mobil ini memiliki insting? Enggak ada. Baik, sekarang ibu sekalian perhatikanlah, Allah menciptakan tanam-tanaman. Hanya satu buah, ya, satu buah yang sudah masak ditaruh di atas tanah atau ditanam di dalam tanah.
Kemudian dari buah ini keluarlah akar. Buah ini mulai berubah berbentuk pohon, kemudian ranting-ranting, kemudian ada daun-daunnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat kepada si pohon bahwa akar-akarnya harus menyerap makanan. Setelah si akar-akar ini menyerap makanan itu dikirim lalu dipanaskan alias dimasak oleh si daun. Setelah daun memasak dan memanaskan, maka muncullah perkembangan, terjadilah pembuahan. Jadi perhatikan bahwa Allah tidak cuma menciptakan pohon, tetapi di dalam diri pohon itu, di dalam tubuh pohon tersebut ada satu pekerjaan, ada satu produksi. Bagaimana si akar bekerja mencari makanan lalu mengirimkannya. Lalu bagaimana si daun-daun ini memasak dan mematangkan makanan tadi. Dan bagaimana semuanya kemudian berubah menjadi vitamin yang membuatnya menjadi tumbuh, sebagiannya nanti menjadi dia berbuah kembali. Nah, ini kita lihat bahwa Allah menciptakan pohon dan menciptakan sifatnya, sehingga si akar mencari makanan, si daun memasak dan mematangkan makanan tadi dan selanjutnya. Nah, maka ibu-ibu sekalian yang saya hormati, inilah al-Bari, bahwa Allah menciptakan dengan insting. Allah menciptakan dengan sifat-sifat. Nah, dan itu untuk memudahkan seluruh ciptaan-ciptaan Allah itu untuk hidup. Baik. Penafsiran terakhir, al-Bari juga berarti yang maha menciptakan manusia dari tanah. Karena al-Bari diambil dari kata al-birya, yang artinya adalah tanah. Allah maha menciptakan dari tanah. Manusia diciptakan dari tanah. Dan lihatlah tumbuh-tumbuhan itu pun dari tanah. Kemudian lihat pula hewan-hewan itu pun makannya dari tumbuhan yang ditumbuhkan oleh tanah. Jadi betapa ajaib tanah, ibu-ibu sekalian. Ajaib sekali tanah ini. Ajaib sekali. Ini daun-daun gugur dan rontok. Bagaimana daun-daun rontok setelah sampai di tanah, tanah kemudian mengubahnya menjadi tanah kembali. Nah, inilah pohon-pohon setelah ditebang, dia pun jatuh ke tanah. Perlahan-lahan tanah mengubah pohon ini menjadi tanah kembali. Begitupun dengan manusia. Manusia ditanam, dikubur. Perlahan-lahan tubuh manusia dihancurkan oleh tanah menjadi tanah kembali. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanahlah kalian diciptakan, dan kepada tanahlah kalian nanti akan kembali, dan dari tanah pula nantinya kalian akan hidup kembali. Maka al-Bari pengertian yang terakhir, yang maha menciptakan dari tanah. Ibu sekalian, itulah penafsiran al-Bari. Yang pertama, Allah maha menciptakan dari tidak ada dan tanpa contoh. Yang kedua, Allah maha menciptakan dengan segala perbedaan-perbedaan. Nomor tiga, Allah maha menciptakan dengan insting dan sifat-sifat. Karena repot ya, sangat kesulitan kalau Allah cuma menciptakan dan Allah tidak menciptakan sifat. Allah nggak menciptakan insting. Manusia, bayi misalnya, Allah ciptakan bayi tapi Allah tidak berikan insting. Akan mati bayi ini. Anak ayam tadi Allah ciptakan, seandainya Allah tidak memberikannya insting, akan mati anak ayam tersebut. Tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah, kalau Allah tidak memberikannya hukum alam, anggaplah semacam insting, tumbuh-tumbuhan ini pun tidak akan tumbuh juga. Maka al-Bari artinya maha menciptakan dilengkapi dengan sifat dan insting.
Dengan sifat dan insting itulah setiap ciptaan-ciptaan Allah bisa hidup. Kalau ada ciptaan Allah tanpa insting, tanpa sifat, ciptaan ini akan mati. Baiklah, yang terakhir, Al-Bari artinya adalah yang maha menciptakan dari tanah. Nah, ibu sekalian, berikutnya adalah apa perbedaan Al-Khaliq dengan Al-Bari? Al-Khaliq artinya Allah maha menciptakan, Al-Bari artinya Allah menciptakan juga. Perbedaannya ibu sekalian, Al-Khaliq adalah Allah maha menciptakan secara umum. Allah maha menciptakan secara umum dinamakan dengan Al-Khaliq. Nah, lalu Al-Bari, Allah maha menciptakan dilengkapi dengan sifat, dilengkapi dengan insting, dilengkapi dengan perbedaan-perbedaan. Itu dinamakan dengan Al-Bari. Itu perbedaan Al-Khaliq dengan Al-Bari. Berikutnya adalah Al-Musawwir. Al-Musawwir artinya Allah Subhanahu wa ta'ala maha membentuk rupa. Setiap rupa yang Allah ciptakan adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda pergi ke Eropa, orang-orangnya relatif lebih tinggi besar, hidungnya mancung, kulitnya cenderung merah. Tapi kalau misalnya Anda pergi ke China, Anda pergi ke Korea, kulitnya kuning langsa, hidungnya pesek, dan matanya sipit. Anda pergi ke Arab modelnya begitu, Anda pergi ke Indonesia modelnya begitu. Jadi bagaimana? Ini semuanya adalah Al-Musawwir. Allah maha membentuk rupa. Dan jamaah sekalian, hanya tidak ada penelitian saja. Maksud saya begini, kenapa orang Eropa hidungnya mancung-mancung? Begitu juga dengan orang-orang Arab. Tapi giliran kita orang Asia hidungnya seperti ini. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati, ini semua tidak lepas dari alam di mana Allah menciptakan manusia. Di alam Eropa yang dingin, yang memiliki beberapa musim, kondisi yang bentuk hidung yang cocok ya seperti itu. Dan saya pernah membaca satu tulisan Imam Ibnu Qayyim. Ini hidung kita ini memiliki dua lubang. Memiliki dua lubang, kanan dan kiri. Ternyata lubang kanan dan lubang kiri ini walaupun nampaknya tidak beda, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Salah satu dari lubang hidung kita ini untuk mengirimkan suhu dingin ke tubuh, dan yang satu lagi untuk mengirimkan suhu panas ke dalam tubuh. Nah, Anda rasakan sendiri ya, kalau terjadi kerusakan suhu di dalam, misalnya suhu panas lebih banyak, Anda akan mengalami gangguan seperti sariawan dan lain-lain. Nah, disebabkan apa? Karena suhu di dalam tubuh ini tidak seimbang. Maka inilah dua lubang hidung kita, yang satu untuk mengirimkan suhu dingin dan yang satu untuk mengirimkan suhu yang lebih panas. Sehingga di dalam tubuh ini terjadi keseimbangan dingin dan panas. Terjadi keseimbangan dingin dan panas. Dan kalau catatannya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab At-Tibbun Nabawi, sebetulnya semua penyakit dalam tubuh manusia, apapun nama penyakitnya, itu karena ketidakseimbangan panas dan dingin itu. Misalnya kalau limpa tidak seimbang panas dan dinginnya, apa yang terjadi? Kalau hati misalnya panas dinginnya tidak seimbang, apa yang terjadi? Kalau jantung misalnya panas dinginnya tidak seimbang, apa yang terjadi? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur sedemikian rupa. Di dalam tubuh kita ini banyak organ-organ, dan itu membutuhkan suhu panas dan suhu dingin yang seimbang. Nah, kalau kedua suhu ini tidak seimbang, akan terjadi kerusakan fungsi, akan terjadi kerusakan dan penyakit. Nah, maka Anda jangan berpikir lubang hidung kanan dan kiri ini sama saja, tidak.
Cuma saya tidak ingat lagi mana yang mengirimkan dingin, mana yang mengirimkan panas. Tapi intinya dua-duanya memiliki fungsi yang berbeda. Dan kemungkinan besar hidung mancung, hidung pesek ini diciptakan oleh Allah, itu oleh Allah sudah disesuaikan dengan alamnya juga. Ya mungkin di alam Eropa sana hidung pesek ini gak bisa kuat gitu kan. Hidung pesek ini hidupnya di tempat seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala al-musawwir, Allah subhanahu wa ta'ala maha membentuk rupa. Ya Allah, betapa Allah maha kuasa membentuk rupa kita. Seperti disampaikan pada kajian yang lalu, berkacalah di cermin, betapa Allah telah mengindahkan wajah Anda. Inilah dahi, inilah alis, inilah mata, inilah bulu mata, inilah mulut. Dan coba lihat gigi Anda. Allah mampu membuat gigi itu semuanya nyambung, tapi Allah membuatnya terpisah-pisah. Ada gigi seri, ada gigi geraham dan lain-lain. Ini semuanya membuat penampilan kita sangat indah sekali. Allah al-musawwir, maha membentuk rupa. Ibu, kalau Anda pergi ke mall atau misalnya Anda pergi ke tempat ramai, lihatlah Asmaul Husna al-Musawwir, bahwa ini manusia yang sangat ramai tapi semuanya membawa bentuk masing-masing. Tidak usah jauh-jauh, kita yang sedang ngaji sekarang, lihatlah wajah kanan Anda, lihatlah wajah kiri, wajah belakang, wajah di depan. Betapa Allah membentuk rupa yang berbeda-beda ini. Dan Allah maha kuasa ya. Kalau Jepang itu bikin mobil misalnya, dia hanya bisa membuat mobil dengan 5 model atau mungkin dengan 10 model. Tapi kalau si Jepang itu dikatakan misalnya, cobalah buat mobil 20 model, mungkin dia juga akan kebingungan ya. Kenapa? Ini soal musawwir, soal membentuk model. Tapi Allah musawwir, maha membentuk rupa, maha membentuk model. Allah ciptakan model kita, pipinya, hidungnya, matanya. La haula wala quwata illa billah. Coba lihat warna kulit kita juga berbeda-beda. Ada yang kulitnya merah seperti mereka di Eropa sana, ada yang kulitnya kuning langsat, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya sawo matang. Jadi Allah membentuk rupa, baik organ tubuh yang berbeda-beda ataupun warna kulit yang berbeda-beda. Nomor 3, Allah juga membentuk rupa melalui rambut yang berbeda-beda juga. Ada yang rambutnya keribu, ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya lurus. La haula wala quwata illa billah. Jadi organ tubuhnya dibentuk oleh Allah berbeda-beda, warna kulitnya diciptakan oleh Allah berbeda-beda, dan inilah rambut diciptakan oleh Allah berbeda-beda juga. Tidak cuman itu, Allah juga membentuk suara kita berbeda-beda. Suara laki-laki seperti itu, suara perempuan seperti itu. Ibu-ibu sekalian, dulu sewaktu kita masih kecil, ada seorang gadis, cakapnya luar biasa. Cakapnya luar biasa sekali, indah sekali, cantik sekali. Tapi hanya dengan sedetik kecantikan itu betul-betul berkurang. Walau tidak berkurang 100%, tapi 20-30% kecantikan itu hilang. Anda tahu kenapa Ibu? Karena tercatat anak gadis yang cakap cantik ini suaranya hampir 100% seperti suara laki-laki. Iya betul, suaranya hampir 100% seperti suara laki-laki. Jadi kalau dia berbicara, kita berbicara, yakinnya yang ngomong itu adalah om atau ayah atau abang. Sekarang coba Anda bayangkan gitu, ada seorang wanita, matanya, hidungnya, pipinya, semuanya sangat sempurna, tapi bicaranya seperti laki-laki. Ini mungkin agak susah juga mencari jodoh untuk orang seperti ini.
Nanti suaminya bicara malam, suaminya ngerasa sedang bicara dengan ayahnya sendiri. Ibu-ibu, atau sebaliknya, ada seorang laki-laki tubuhnya benar-benar sempurna, besarnya, tingginya, hidungnya, matanya sempurna sekali, tapi qadarullah suaranya persis seperti suara perempuan. Ini laki-laki seperti ini pun mungkin akan susah juga nyari pasangan. Tapi ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Allah Al-Musawwir, Maha membentuk rupa, yang Maha menciptakan manusia Al-Bari dengan segala perbedaan-perbedaan. Kita nggak cuma berbeda dalam hal organ tubuh, kita nggak cuma berbeda dalam hal warna tubuh, kita nggak cuma berbeda dalam hal rambut, kita nggak cuma berbeda dalam hal suara. Semua perbedaan-perbedaan ini bukti betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Bari dan Al-Musawwir. Nah, ibu, saya belum ada jawabannya dari orang-orang ahli. Kenapa suara perempuan, suara laki-laki berbeda? Itu perbedaan pita suaranya di mana? Kalau suara perempuan, pita suaranya di mana yang beda dengan pita suara laki-laki? Wallahu ta'ala, intinya Allah Al-Bari, Maha menciptakan penuh dengan perbedaan, Maha menciptakan dengan sifat-sifat dan insting yang memudahkan ciptaannya untuk hidup. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, itulah secara singkat penjelasan tentang tafsir Al-Bari dan Al-Musawwir. Nah, ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya apa keimanan kita terhadap nama Allah Al-Khaliq dan Al-Bari dan Al-Musawwir ini. Keimanan kita yang pertama, ibu sekalian, al-iman bi qudratihi. Kalau Anda telah melihat ajaibnya ciptaan, ajaibnya manusia, ajaibnya ayam, ajaibnya angin, ajaibnya langit, ajaibnya hujan, ibu, saya kira sepintar-pintarnya manusia ini gak habis pikir tentang hujan ini. Allah turunkan hujan, seperti pernah kita jelaskan, Allah tidak turunkan hujan ini dalam bentuk tumpahan, tapi dalam bentuk tetesan-tetesan. Dan Allah udah ngatur jarak antara tetes satu, tetes dua. Jadi begitu Anda lihat keajaiban alam ini, mestinya itu mengantarkan Anda kepada betapa luar biasanya yang menciptakan keajaiban itu. Matahari betapa engkau sangat ajaib, bulan betapa engkau sangat ajaib, awan betapa sangat ajaib, tanaman binatang betapa sangat ajaib. Tapi jamaah sekalian yang saya hormati, semua keajaiban di depan mata kita ini mestinya jangan berhenti di sana berpikir. Berpikirlah lebih jauh. Inilah keajaiban yang membuat pikiran kita nggak bisa menjelaskan dengan kata lagi, kecuali dengan kata ajaib. Nah, kalau begitu bisakah Anda bayangkan betapa Allah itu luar biasa sekali. Nah, jadi percuma ya kalau kita lihat satu keajaiban, tapi kemudian kita nggak mengakui keluar biasaan yang menciptakan keajaiban itu, percuma sekali. Maka Allah inginkan ibu-ibu agar kita melihat keajaiban, merenungi keajaiban, untuk kita mengakui betapa luar biasanya Allah. Jadi dengan bahasa gampangnya begini, Allah kan tidak bisa bicara langsung dengan kita untuk mengatakan bahwa aku luar biasa. Tapi Allah berikan kita bukti ya. Maka semua ciptaan-ciptaan Allah sedang ngebuktiin inilah luar biasanya aku. Saya ulangi, setiap ciptaan Allah itu sedang berbahasa bagi orang yang mendengar dengan perenungan, bahwa ciptaan-ciptaan Allah ini sedang berbahasa mengatakan Allah itu luar biasa. Allah itu luar biasa sekali. Binatang-binatang yang kita sebut namanya dengan binatang,
Alam binatang-binatang ini pun penuh dengan keajaiban. Nah, ibu sekalian yang saya hormati, keajaiban-keajaiban ini sebetulnya hanya untuk satu tujuan, agar Anda mengakui bahwa Allah itu luar biasa. Agar Anda mengakui bahwa Allah itu luar biasa. Luar biasanya Allah, bahwa Allah Maha menciptakan segala-galanya. Di luar nalar kita ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, tentu saja ibu-ibu sekalian, kalau Anda sudah yakin seyakin-yakinnya betapa luar biasanya Allah itu, bahwa Allah mampu melakukan segala-galanya, kalau Anda sudah yakin, maka di sini Anda akan menjadi tenang. Menjadi tenang. Karena banyak keinginan Anda, banyak ujian Anda yang tidak terselesaikan oleh logika manusia. Anda butuh satu kekuatan ajaib untuk menyelesaikan persoalan Anda. Seringkali kita butuh kekuatan ajaib untuk sejumlah keinginan-keinginan kita. Dan manusia tidak punya keajaiban untuk ingin dan untuk solusi kita. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, lihatlah ajaib di depan kalian, agar kalian mengakui aku luar biasa. Dan kalau kalian mengakui aku luar biasa, jadikanlah aku tempat bergantung kalian dalam segala keinginan, dalam segala persoalan. Nah, ibu sekalian yang saya hormati, Allah itu tidak pernah melepaskan siapapun manusia dari kekurangan, dari keterbatasan. Anda, saya, siapapun yang bernama manusia memiliki kekurangan, memiliki keterbatasan. Keterbatasan kita itu caranya Allah agar kita menggantungkan keterbatasan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Itu nomor satu. Nomor dua, keterbatasan itu caranya Allah agar kita tidak busung dada dan sombong hati. Jadi orang yang mengenali keterbatasan diri tidak menemukan jalan untuk sombong. Jadi makanya mohon maaf ya, semua orang sombong itu orang bodoh. Bodoh karena nggak mengenal diri. Kalau Anda mengenali diri, Anda akan melihat keterbatasan, kekurangan Anda. Dan orang yang sadar keterbatasan dan kekurangan diri nggak akan bisa menyombongkan diri. Anda mungkin hanya mampu sombong dalam satu hal, tapi keterbatasan Anda ribuan hal. Jadi semua orang yang sombong dengan 1-2 kelebihan adalah orang-orang yang lupa dengan 2000 kekurangan, 2000 keterbatasan. Jadi kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas keterbatasan kita. Kalau tidak ada keterbatasan ini, mungkin tidak ada rem untuk sombong itu. Keterbatasan kita itu rem agar sombong itu tidak melaju, bahkan tidak muncul. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian yang saya hormati, lebih banyaklah melihat keterbatasan Anda agar hati Anda semakin merendah. Orang-orang yang gak sadar dengan keterbatasan diri, mereka akan tumbuh menjadi orang yang sombong. Jemaah sekalian yang saya hormati, dan yang lebih penting lagi dari keterbatasan ini, gantungkan semua keterbatasan ini kepada Allah. Ibu yang saya hormati, di antara satu ibadah besar, di antara satu ibadah besar adalah ibadah ketergantungan. Ibadah ketergantungan. Sayangnya orang-orang yang tidak belajar menempatkan ketergantungannya di depan manusia, maka jadilah ia budak bagi manusia. Kalau sampai ada orang miskin yang menempatkan ketergantungannya di depan orang kaya, Anda akan menjadi budak bagi seorang kaya. Kalau ada seorang rakyat yang menempatkan ketergantungannya di depan penguasa, maka dia akan menjadi budak bagi penguasa. Jemaah sekalian yang saya hormati, ketergantungan Anda adalah ujian Allah.
Ujian di mana Allah menuntut Anda menempatkan ketergantungan ini sesuai tempat. Maka jangan tempatkan ketergantungan Anda di depan manusia yang sama dengan Anda, tapi tempatkanlah ketergantungan itu di depan Allah yang maha ajaib, yang maha kuasa, yang maha menciptakan segala-galanya. Nah, jadi kalau ketergantungan ini telah dialamatkan kepada Allah, hati Anda akan tenang. Hati Anda akan tenang. Karena Anda telah menggantungkan satu harapan, satu keinginan kepada yang maha mampu, kepada yang maha memberi, kepada yang maha penyayang. Nah, jadi di antara ketersiksaan hati kita ini, ibu sekalian, adalah ketergantungan terhadap selain Allah Azza wa Jalla. Ketika kita udah sakit, kita lihat dokter itu dengan pandangan ketergantungan. Ketika kita sedang takut, kita lihat aparat itu dengan pandangan ketergantungan. Pandangan ketergantungan kepada manusia justru menyiksa Anda. Dan agama Anda mengajarkan Anda seperti itu. Maka oleh sebab itu, apakah kekurangan keterbatasan Anda sakit? Iya. Jangan pandang dokter dengan pandangan ketergantungan. Ya, karena dokter itu pun punya ketergantungan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, kekurangan Anda, keterbatasan Anda, kelemahan Anda, itu semuanya cara cerdas Allah untuk ketergantungan kepada Allah. Ibu yang saya hormati, semakin Anda rasakan ketergantungan dengan Allah, Allahu Akbar, Anda akan semakin merasa keakraban dengan Allah. Tidak ada orang yang merasakan keakraban dengan Allah kecuali melalui ketergantungan itu. Lihatlah dalam hidup nyata, orang terakrab dengan hati Anda adalah orang yang memang menjadi ketergantungan Anda. Anda akrab dengan seorang dokter karena ketergantungan. Makanya saya katakan sekali lagi, seandainya kita mampu, seandainya kita mampu menggantungkan semua ketergantungan ini kepada Allah, kita akan merasakan keakraban dengan Allah. Ibu yang saya hormati, keakraban dengan Allah di dalamnya tidak ada kesepian sama sekali. Tapi seakrab-akrabnya Anda dengan 7 miliar penghuni dunia, Anda nggak akrab dengan Allah. Di dalam hati Anda tetap ada satu ruang kosong yang membuat Anda kesepian. Saya lihat ada ucapan bagus sekali dari Imam Ibnu Qayyim. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam hati manusia ini ada satu ruangan. Ruangan ini tidak akan terisi dengan kehadiran semua isi langit dan isi bumi. Ruangan ini hanya terisi dengan kemahahadirannya Allah Azza wa Jalla. Jadi walaupun di hati Anda datang seluruh penduduk dunia, ruangan ini akan membuat Anda kesepian. Kenapa? Karena ruangan hati tersebut enggak akan terisi kecuali dengan kemahadiran Allah Azza wa Jalla. Maka oleh sebab itu saya katakan, akrabkanlah hati ini dengan Allah dengan cara gantungkan semua keinginan kepada Allah. Gantungkan segala persoalan dengan Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak ketergantungan Anda kepada Allah, semakin Anda rasakan keakraban dengan Allah. Dan kalau Anda telah rasakan keakraban dengan Allah, maka hati Anda tidak akan merasakan kesepian. Sama sekali nggak ada kesepian lagi. Ya, kesepian, iya nggak ada kesepian sama sekali. Kadang-kadang gini, saya butuh uang dan nggak ada yang ngasih, di situ saya merasa kesepian. Kadang-kadang saya sakit dan tidak ada yang bisa menyembuhkan, di situ saya akan kesepian. Tapi ada sekelompok orang yang gak pernah kesepian, yaitu mereka yang akrab dengan Allah. Tapi Anda tidak mampu membangun akrab dengan Allah kecuali kalau semua ketergantungan itu memang hanya digantungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Cara menggantungkannya bagaimana? Gantungkan dengan tawakal.
Gantungkan dengan doa-doa Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Ibu sekalian, tawakal dan doa ini cara yang sangat ajaib. Cara yang sangat ajaib di mana hati ini berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, misalnya ketika Anda telah berada dalam satu masalah, jangan sampai nama kawan yang pertama Anda cari. Mana telepon kawanku, mana telepon kolegaku. Tidak. Begitu Anda berada dalam satu masalah yang mestinya pertama kali Anda ingat, aku punya Allah yang gak akan membiarkanku. Aku memiliki Allah yang tidak mungkin membiarkan aku. Aku memiliki Allah yang maha menolong aku. Aku memiliki Allah yang maha menyayangi aku. Aku memiliki Allah yang maha memberi rezeki kepada aku. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, inilah pelajaran yang pertama. Kalau Anda faham Al-Bari dan Al-Musawwir, berarti Anda faham betapa luar biasanya Allah. Kalau Anda telah melihat betapa luar biasanya Allah, berarti Anda hanya menjadikan Allah sebagai ketergantungan dalam segala kebutuhan Anda. Ibu sekalian, ini pelajaran atau keimanan yang pertama. Keimanan yang kedua, ibu sekalian, ya Allah, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Duduklah atau berdirilah di depan cermin, tataplah wajah Anda. Inilah karyanya Allah untuk Anda. Anda lihat alis Anda, itulah yang dipilihkan Allah untuk Anda. Lihatlah bibir Anda, itulah yang dipilihkan Allah untuk Anda. Lihatlah pipi Anda, itulah yang dipilihkan Allah untuk Anda. Allah tidak pernah salah memilih. Sayangnya kita ini dikuasai nafsu. Kalau nggak salah kajian malam minggu 2 pekan lalu di masjid ini saya sampaikan bahwa manusia memiliki 3 nafsu. Yang pertama nafsu samawiyah, yang kedua nafsu sabuiyah, yang ketiga adalah nafsu hayawaniyah. Nafsu yang pertama samawiyah, nafsu di mana Anda menginginkan kebaikan. Aku ingin salat, aku ingin membantu, aku ingin memaafkan, aku ingin peduli. Semua nafsu yang membuat Anda ingin kebaikan itu dinamakan samawi. Nomor 2 adalah nafsu buas. Anda tahu nafsu buas itu? Nafsu buas itu nafsu sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar bermusuhan, sebentar-sebentar benci, sebentar-sebentar dendam. Ini nafsu buas. Targetnya Anda harus mengalahkan semua orang. Jadi ini nafsu yang kedua, ini nafsu buas. Ya, ada yang salah marah. Ibu yang saya hormati, tolong diingat baik-baik ya. Di usia seperti kita ini, ibu-ibu, ada satu pola hidup yang sudah mulai harus kita bangun. Apa itu? Pola hidup tawaful. Ini sering saya sampaikan, tawaful. Apa itu tawaful? Tidak usah pikirin kesalahan orang lain. Tidak usah pikirkan kesalahan orang lain. Di usia seperti ini, pikiran kita ini udah letih. Udah jangan ditambah lagi beban pikiran yang sudah letih ini. Nanti Anda terlalu memikirkan kesalahan orang lain, tensi Anda naik. Terlalu memikirkan kesalahan orang lain, asam lambung Anda naik. Terlalu memikirkan kesalahan orang lain, pikiran Anda nggak tenang. Terlalu memikirkan kesalahan orang lain, tidur pun Anda nggak bisa. Sudah ibu sekalian, lewat usia 40 kita ini sudah turun gunung. Semua kekuatan kita udah turun, sudah mulai melemah. Maka pola hidup yang mulai sekarang harus pelajari adalah tawaful. Apa itu? Ya, kesalahan orang abaikan aja, tidak usah dipikiran berlebihan. Baik, tapi kalau Anda tipe orang yang terus mencari-cari kesalahan orang lain, Anda bukan orang yang tawaful. Ibu, kalau Anda mencari-cari kesalahan orang lain, sebenar-benarnya orang akan ketemu salahnya. Betul tidak? Betul tidak itu? Sekali lagi, kalau Anda punya tipe cari-cari kesalahan,
Orang yang nggak salah pun akan ketemu salahnya. Tapi kalau Anda tipe orang yang taghaful, orang yang salah pun salahnya dua. Apa itu? Salahnya besar Anda kecilkan, salahnya kecil menjadi hilang. Itulah taghaful itu. Salah yang besar kecilkan, dan salah yang kecil hilangkan. Nah, baik, nafsu yang ketiga adalah nafsu hewani. Apa nafsu hewani? Nafsu hewani itu adalah nafsu di mana tujuannya cuma dua. Gimana makan sekenyang-kenyangnya, gimana syahwat sepuas-puasnya. Kalau makan dan syahwat ini yang menjadi orientasi hidup, ini nafsu hewani. Ini namanya nafsu hewani. Nah, ibu yang saya hormati, sekarang coba kita telisik lebih dalam. Perhatikanlah ibu-ibu, semua orang yang hina di punggung bumi ini, semuanya, semua orang yang hina di punggung bumi ini karena nafsu hewani, atau karena nafsu, atau karena nafsu buas, nafsu sabui tadi. Orang yang membunuh itu karena nafsu sabui. Orang yang dendam itu karena nafsu buas. Ibu, perbedaan kita dengan singa adalah memaafkan. Kalau Anda tidak bisa memaafkan, Anda manusia singa. Auzubillah. Anda nggak pakai nyebut nama ya. Jadi perbedaan menonjol kita dengan binatang buas, bahwa yang bernama manusia ini memiliki sifat maaf, dan ini yang tidak dimiliki oleh buas-buas itu. Begitu ketemu salah paham, begitu salah paham benci, begitu benci bermusuhan, begitu bermusuhan membunuh. Kalau tidak bisa membunuh, dendam sampai mati, sampai 7 keturunan. Jadi semua orang yang hina dalam perjalanan sejarah manusia kita disebabkan karena nafsu buas atau karena nafsu hewan. Jadi kalau ibu bertanya, aku ingin mulia, baik, ibu, Anda nggak akan mulia kalau Anda tidak bisa melepaskan diri dari nafsu hewani dan nafsu sabu tadi, nafsu buas tadi. Baik. Tadi saya katakan bahwa ketika Anda berkaca, melihat tubuh Anda, melihat wajah Anda, semua yang dipilihkan oleh Allah untuk Anda itulah yang terbaik. Tapi Anda nggak akan menyadari itu kalau Anda tipe orang yang dikuasai nafsu buas dan nafsu hewan. Orang-orang yang puas dengan pilihan Allah hanya orang yang telah lepas dari dua nafsu ini. Orang yang lepas dari dua nafsu ini, mereka akan puas dengan apapun yang dipilihkan oleh Allah. Allah pilihkan mata kamu begini, Allah pilihkan bibir kamu begini, Allah pilihkan kulitmu seperti ini. Kalau Anda telah mampu lepas dari nafsu buas dan nafsu hewani, semua pilihan Allah ini akan cukup bagi Anda. Akan cukup bagi Anda. Baik. Jadi iman yang kedua tadi, bersyukurlah kepada Allah. Ibu yang saya hormati, nama Allah Akram artinya Maha Pemurah. Dalam Al-Quran cuma satu kali saja, ayat ketiga dalam surat Al-Alaq, Iqra wa rabbukal akram. Al-Akram tadi Maha Pemurah. Ibu coba lihat ayat 1, ayat 2 surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ayat 1 Allah bercerita tentang penciptaan, ayat 2 Allah bercerita tentang penciptaan manusia. Lalu ayat yang ketika Allah menyebutkan namanya Akram, Maha Pemurah. Kenapa nama pemurah itu dihubungkan oleh Allah dengan penciptaan manusia? La haula wala quwata illa billah. Ibu yang saya hormati, tidak ada makhluk di langit, di bumi, di lautan yang lebih banyak mendapatkan nikmat Allah lebih dari manusia. Saya ulangi, tidak ada makhluk Allah di langit, di bumi, di dasar laut
sebanyak manusia mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Saya berikan Anda contoh. Nikmat pertama Allah untuk manusia, ibu-ibu, semua makhluk diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun. Semua makhluk diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun. Tetapi manusia diciptakan oleh Allah langsung dengan kedua tangannya. Langsung diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Ini Adam, telinganya dibentuk Allah dengan kedua tangannya, hidungnya, matanya, kepalanya, tangannya, kakinya, perutnya, semua tubuh Nabi Adam dibentuk oleh Allah dengan kedua tangannya. Lalu Adam ini pun hidup, maka Allah memerintahkan malaikat sujudlah kepada Adam. Sebetulnya perintah sujud kepada Adam bukan karena Adamnya Adam, tapi karena Adam ini adalah ciptaan Allah langsung dengan kedua tangannya. Malaikat-malaikat tidak melihat Adam ini dari tubuh lahiriahnya. Malaikat sadar ini Adam ini adalah tangannya Allah. Adam ini adalah dua tangannya Allah, karena Allah membentuk seluruh tubuh Adam langsung dengan kedua tangan Allah. Malaikat melihat dan menyadari kedua tangan Allah di setiap tubuhnya Adam, maka malaikat pun sujud. Ternyata iblis menolak. Karena iblis menolak, maka Allah bongkar rahasia. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa tidak mau sujud? Kamu tahu kan bahwa Adam ini aku ciptakan langsung dengan tanganku? Ternyata alasan sujud kepada Adam karena Adam ini adalah tangannya Allah. Artinya Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Ibu yang saya hormati, inilah nikmat pertama untuk kita. Allah tidak ciptakan kita dengan kun fayakun, tapi Allah ciptakan manusia ini dengan kedua tangannya. Makanya Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang seindah-indahnya. Seindah-indahnya iya, karena hanya manusia saja yang diciptakan Allah dengan kedua tangannya dalam bentuk makhluk yang hidup. Ibu yang saya hormati, nikmat Allah tidak berhenti sampai di sana. Allah ciptakan kita dengan kedua tangannya. Allah suruh malaikat sujud untuk nenek moyang kita. Nah, di antara nikmat Allah berikutnya, ibu-ibu, ternyata Allah berikan kita beberapa sifatnya. Allah berikan kita beberapa sifatnya. Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui. Ternyata Allah berikan kita ilmu. Allah itu Ar-Rahman, Maha Penyayang. Ternyata Allah berikan kita sifat kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala An-Nasir, Maha menolong. Ternyata Allah berikan kita sifat menolong. Itu kemuliaan dan itu nikmat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita beberapa sifat-sifatnya. Cuman karena Allah berikan kita sifat-sifatnya hanya pemberian saja, tentu tidak seperti sifatnya Allah secara langsung. Ketika Rahman itu rahmannya Allah itu sempurna. Tapi ketika kasih sayang itu kasih sayangnya kita, itu penuh dengan keterbatasan. Kenapa? Karena sifat kasih sayang ini pemberian. Jadi ini nikmat Allah berikutnya kepada kita manusia, bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan kita sebagian sifat-sifatnya. Anda lihat ilmu itu sifatnya Allah, dan Allah tidak berikan kepada binatang. Allah berikan kepada manusia. Dan ibu, seperti pernah saya sampaikan juga, di antara nikmat terbesar Allah untuk kita bahwa semua organ tubuh kita ini adalah memiliki fungsi ibadah. Mata kita memiliki fungsi ibadah, telinga kita punya fungsi ibadah, apalagi lisan kita punya fungsi ibadah, kaki kita, tangan kita, bahkan ruas jari-jari tangan kita, ini semuanya memiliki fungsi ibadah. Nah, baiklah, jadi kesimpulan ibu sekalian, bersyukurlah kepada Allah dengan apa adanya diri kita ini.
Kalau Anda bercermin dan ternyata Anda tidak secantik artis, bersyukur juga lah. Kenapa saya harus bersyukur? Karena kalau Anda tidak secantik yang cantik, itu artinya Allah sedang menutup pintu takabur kecantikan. Allah sedang menutup pintu takabur kecantikan. Kalau Anda sadari hidup Anda tidak sekaya orang kaya, bersyukur juga lah, itu artinya Allah sedang menutup pintu takabur kekayaan. Nah, coba sekalian yang saya hormati, jadi pelajaran yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menciptakan dan memberikan kita bentuk seperti ini, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, pelajaran yang ketiga atau keimanan yang ketiga, ibu-ibu yang saya hormati, kalau ibu telah melihat Allah menciptakan kita, betapa indah kita, betapa sempurna kita. Kalau Anda sadar nikmat Allah yang sangat banyak itu, maka Anda pun akan sadar betapa besarnya hak Allah atas Anda. Saya ketemu dengan seseorang di jalan, tentu dia nggak punya hak dengan saya, karena saya nggak kenal dia pun nggak kenal saya. Dia nggak melakukan apa-apa untuk saya, jadi dia nggak ada hak untuk saya. Tapi orang tua saya melakukan banyak hal, maka hak orang tua untuk saya menjadi sangat besar. Nah, kalau Anda merenungi, mengkaji sedalam-dalamnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda akan sadar betapa besar hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Nah, jadi bahkan hak Allah yang maha besar di dalam tanggung jawab kita yang sangat lemah, pastilah kita tidak bisa menunaikan hak Allah itu. Pasti kita tidak mampu menunaikan hak Allah itu. Hak itu sangat besar dan kita sangat lemah. Bagaimana mungkin dengan kelemahan kita bisa menjalankan hak yang sangat besar itu? Makanya 3 kali dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dan mereka tidaklah mengagungkan Allah sesuai Allah. Kita hanya mengagungkan Allah sesuai kemampuan kita, karena tidak ada manusia yang bisa mengagungkan Allah seperti Allah. Misalnya keagungan Allah 100%, keagungan 100%, Anda hanya mampu mengagungkan Allah 0,sekian% dari 100% keagungan itu. Ya, saya ulangi, kemampuan kecil kita ibu-ibu sekalian hanya mampu mengagungkan Allah 0,sekian%. Jadi Anda jangan berpikir salat tahajud Anda, salat wajib Anda telah menunaikan hak Allah. Oh tidak. Anda tidak bisa menunaikan hak Allah yang sangat besar dengan kemampuan kecil itu. Tetapi Allah yang maha penyayang gak pernah menuntut kita. Kata Allah, agungkan aku sesuai dengan akunya. Allah cuma mengatakan, agungkan aku sesuai kemampuan kalian saja. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah berikan nikmat sebanyak-banyaknya, namun Allah menuntut sesuai kemampuan. Bedakan itu antara Allah memberi dan Allah menuntut. Allah memberi sebanyak-banyaknya, tapi Allah menuntut sesuai kemampuan. Allah berikan kita nikmat sebanyak-banyaknya, tidak bisa kita hitung, tapi Allah menuntut kita untuk kewajiban sesuai kemampuan. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya, Allah berikan sebanyak-banyaknya, tapi Allah tuntut sesuai kemampuan saja. Baik. Coba sekalian yang saya hormati, keimanan berikutnya terhadap Al-Bari dan Al-Musawwir, jangan berpikir merubah-rubah ciptaan Allah. Kalau memang hidungnya ini pesen, tidak usah pergi ke Thailand ya. Ini dioperasi dulu. Kalau memang kulitnya kulit sawo matang, tidak usah pergi ke Amerika. Ini dioperasi dulu biar kulit putih.
Tidak perlu. Kenapa tidak perlu, Ibu? Yang terpenting bagi Anda pandangan Allah atau pandangan manusia? Pandangan Allah itu ternyata hanya untuk hati Anda. Pandangan Allah itu tidak pernah melihat hidungnya Anda, tidak perlu melihat bibirnya Anda, tidak perlu melihat pipinya Anda, tidak. Pandangan Allah tidak pernah jatuh kecuali hanya pada hati Anda. Kalau begitu tubuh Anda ini, hidung dan lain-lain, ini untuk pandangan manusia saja. Dan pandangan manusia ini pandangan yang sangat melelahkan. Mohon maaf ya, orang yang kurang cerdas itu orang yang menjadikan pandangan manusia sebagai standar. Jadi Ibu tolong ya, kalau Anda nggak mau patah tulang berpatah-patah, ya kalau nggak mau Anda kecewa, jangan jadikan pandangan manusia menjadi standar Anda. Jangan standarisasi diri Anda dengan pandangan manusia. Ketemu dengan kawan di samping, kata dia, bagus kamu pakai baju hitam. Ketemu dengan kawan samping kanan kiri, kamu terlalu hitam, terlalu tua dengan baju hitam. Ketemu dengan tetangga di belakang, tetangga mengatakan, baju hitam kamu nggak bagus, mestinya ada corak. Anda ketemu dengan 100 orang, 100 pandangan, Anda akan dapatkan 100 komentar. Dan dari 100 komentar ini, tidak semuanya memuaskan Anda. Kalaupun ada yang memuji, dia memuji dengan sedikit dusta. Anda pakai baju hitam, kawan Anda bilang, Masya Allah luar biasa. Itu dia bilang luar biasa, itu cuma 2%. Selebihnya dia sebenarnya cuma membahagiakan aja. Luar biasa jeleknya bisa jadi juga. Luar biasa nggak pantasnya bisa jadi juga. Jadi kalau Anda nggak mau tulang belulang Anda patah-patah, jangan standarisasi diri Anda dengan pandangan manusia. Kadang-kadang sebagian ya kalangan artis lah, kalangan artis itu kan ya seperti Anda lihat lah, nggak perlu bicara banyak lagi. Ini hidung nggak pas, pergi ke Thailand operasi. Mohon maaf, ini misalnya bibir nggak pas, pergi lagi operasi lagi. Dan ini operasi ini harus diupdate. Per sekian tahun ini harus diupdate. Ujung-ujungnya Masya Allah, begitu sampai di usia tua, hidung yang permakan ini, bibir yang permakan ini, dagu yang permakan ini, begitu sampai di usia tua, la ilaha illallah, dibilang manusia emang manusia, tapi dibilang manusia kayak hantu. Mohon maaf ya, seperti hantu, enggak pas. Jadi intinya ini apa namanya? Operasi plastik ini hanya mengindahkan Anda beberapa tahun, hanya mengindahkan Anda mungkin 5-10 tahun. Lebih dari itu Anda mau dioperasi pun udah nggak ada indahnya. Usia 60 tahun operasi apanya yang mau indah coba? Udah nggak ada indahnya ya, udah nggak ada indahnya sekali. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, ini hukumnya diharamkan. Nah dalam agama kita operasi plastik ini ada beberapa macamnya. Pertama ada operasi plastik untuk pengobatan. Nah ibu itu hukumnya dibenarkan. Misalnya lahir dalam keadaan sumbing, harus dioperasi. Misalnya terjadi kecelakaan, harus dioperasi. Itu namanya operasi untuk pengobatan. Nah, nomor 2, mengubah ciptaan Allah. Itu yang pertama, mengubah ciptaan Allah dengan operasi pengobatan. Hukumnya boleh. Nomor 2, mengubah ciptaan Allah dengan perhiasan yang bisa hilang, itu pun hukumnya boleh. Anda pakai bedak, itu kan mengubah ciptaan Allah juga, sehingga sawo matangnya Anda nampaknya kulit hitam menjadi apa? Ya menjadi seperti itulah. Dengan bantuan bedak. Nah bibir kita nggak terlalu menarik, tapi dengan lipstik bisa lebih menarik. Apakah itu boleh? Jawabannya Anda boleh mengubah ciptaan Allah dengan sesuatu yang bisa dihilangkan. Hanya saja tempatnya jangan salah ya.
Nggak usah pakai bedak, pakai lipstik ketemu Pak RT. Nah, Anda boleh pakai bedak, pakai lipstik kalau mau ketemu dengan Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, adapun selain itu hukumnya dalam agama kita tidak dibenarkan. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, saya kira sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Ya, berikutnya bagi ibu yang hendak bertanya, dipersilakan. Baik, tidak ada pertanyaan. Ya, ibu-ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan hadir kita ini jadi ibadah dan ilmu yang kita pelajari menambah iman kepada Allah dan menambah amal juga. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.